Bagaimana keadaannya? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Begitupun rasanya Ibu amat sangat senang dan berbahagia karena Ibu bisa mengajar dalam kelas ini di siang hari ini dengan suasana yang alhamdulillah cukup kondusif. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Ibu lihat juga lingkungannya cukup bersih, itu menandakan bahwa kalian bertanggung jawab terhadap tugas. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Wahyu Jayanti, kalian boleh memanggil dengan sebutan Ibu Wahyu atau Ibu Wahyu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu konseling format klasikal. Ada yang tahu? Atau ada yang pernah mengikuti layanan ini? Belum ya? Ada yang tahu apa itu informasi? Oke. Layanan informasi adalah salah satu layanan dalam konseling format klasikal, di mana dalam layanan ini kalian akan mengetahui berbagai macam informasi seputar pendidikan, pengajaran, maupun seputar lingkungan di sekitar kita. Apa sih tujuan untuk melakukan layanan ini? Tujuan kenapa Ibu mengadakan layanan informasi adalah agar Ibu bisa memberikan atau menyalurkan pengetahuan Ibu yang berguna bagi kalian, khususnya tentang mengenai diri, mengenai peran kalian dalam lingkungan keluarga, baik secara pribadi, lalu juga peran kalian dalam masyarakat. Salah satu topik yang akan dibahas pada pagi hari ini, pada siang hari ini adalah sikap dan perilaku asertif. Di mana perilaku asertif ini adalah perilaku yang cenderung mampu untuk mengemukakan apa yang ada dalam di pikiran kita atau apa perasaan yang ada dalam pikiran kita. Dan itu bisa kalian ungkapkan, tapi tentu saja kalian harus memperhatikan perasaan dari lawan bicara. Manfaatnya apa sih kita membahas topik ini? Manfaatnya banyak. Salah satunya adalah kalian bisa mengetahui apa sih perbedaan dari perilaku agresif dan perilaku asertif itu. Setelah kalian tahu, kalian bisa menerapkan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam layanan informasi ada beberapa hal yang harus kita patuhi dan kita harus menjalankan asas-asasnya. Salah satunya adalah kita harus menjalankan adab kepatutan kita, khususnya ketika kita duduk, saat kita berbicara, saat kita ingin bertanya, dan lain sebagainya. Pada saat nanti ketika Ibu menayangkan beberapa video, jika video itu menurut kalian sangat lucu atau ada adegan yang nyeleneh, tolong kalian sikapi dengan sewajar mungkin dan tidak berlebih-lebihan. Ada beberapa tata cara dan aturan dalam layanan informasi ini. Salah satunya adalah ketika kalian ingin bertanya, silakan kalian angkat tangan terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama. Begitupun ketika kalian ingin izin keluar dari kelas. Lalu nanti di awal Ibu akan menjelaskan secara singkat apa yang akan kalian lakukan dengan kelompok kecil yang telah Ibu buat. Sebelum layanan ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar layanan ini, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya. Ibu akan menjelaskan apa itu sikap dan perilaku asertif. Tapi sebelumnya, coba kalian lihat gambar ini. Apa yang bisa kalian persepsikan tentang gambar ini? Oke, betul sekali. Gambar ini adalah
diungkapkan. Kenapa? Karena bisa jadi itu memang harus kita ungkapkan. Jika tidak diungkapkan, maka akan menjadi emosi yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Oke, yang kedua, ini gambar apa? Tuh, itu gambar pohon pastinya. Tapi lihat pertanyaan kedua. Bisakah Anda menemukan gambar orang? Ada berapa jumlahnya? 2. Dikit lagi kurang tepat. Ada bisa menyebutkan secara sudah pasti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, semakin lengkap, semakin benar jawabannya, itu berarti tingkat fokus pada diri kalian itu semakin bagus. Oke, mulai ya masuk ke ciri-ciri perilaku asertif. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan apa itu sikap asertif. Sikap asertif tadi adalah sikap yang berani mengungkapkan atau mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan kepada orang lain. Tapi tetap harus memperhatikan perasaan dari orang tersebut. Nah, ciri-cirinya apa aja sih ciri-ciri perilaku asertif? 1. Bebas mengungkapkan pikiran dan pendapat. Jelas ya. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Biasanya orang asertif itu kecenderungannya orang menganggap dia agresif, padahal tidak. Karena dia lebih jujur daripada orang yang agresif. Biasanya kalau orang yang agresif itu lebih cenderung ke perilakunya, ke perbuatannya. Tapi kalau orang asertif biasanya kecenderungannya dia akan berani mengungkapkan. Tidak suka ya tidak suka, suka ya suka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Jadi, jika tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, maka orang yang berperilaku asertif kecenderungannya dia akan mengkritik atau akan memberitahukan bahwa itu salah, bahwa pendapat itu salah. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika memerlukan. Jadi orang yang berperilaku asertif ini jujur. Jika dia butuh bantuan, dia akan berbicara, dia akan memberikan bantuan kepada orang lain. Yang keenam, mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa orang yang berperilaku asertif dia bisa mengungkapkan perasaan tidak sukanya terhadap sesuatu. Bahkan dia juga bisa mengungkapkan perasaan sukanya terhadap sesuatu. Jadi terlihat sekali dengan jelas ya kalau orang yang berperilaku asertif. Yang selanjutnya memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Biasanya orang yang berperilaku asertif dia kecenderungannya lebih positif terhadap sesuatu. Dia tidak pernah memandang bahwa hal itu negatif dan negatif. Dia lebih melihat ke positif dan positif. Yang selanjutnya menerima keterbatasan dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin, sehingga ketika berhasil ataupun gagal dia tetap memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Terkadang kalau kita punya kekurangan ya kita akan rendah diri, tetapi biasanya kekurangan itu akan menjadi suatu keunggulan dalam dirinya. Nah, orang yang berperilaku asertif yang tadi bilang dia selalu positif, memandang sesuatu itu pasti positif aja, positif thinking aja, selalu berpositif thinking. Jadi dia akan selalu berusaha. Dia tidak memandang bahwa kekurangannya itu menjadi kelemahannya dia. Nah, sekarang aspek perilaku asertif. Di sini ada 10 kunci pokok menurut Alberti dan Emon. 1, dia mampu mengungkapkan diri. Yang kedua, dia menghormati orang lain. Jadi jika orang lain itu tidak suka dengan apa yang dia ungkapkan, maka dia menghargai itu. Yang ketiga, jujur. Iya, orang yang berperilaku asertif biasanya disukai banyak orang. Kenapa? Karena dia jujur apa adanya. Yang keempat, dia langsung mengutarakan suka,
tidak suka ya tidak suka, seperti itu. Yang kelima, tidak membedakan atau menguntungkan semua pihak. Jadi orang yang berperilaku asertif, dia kecenderungannya adalah netral. Yang selanjutnya verbal, ya, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia pikirkan akan dia omongin langsung secara verbal. Non-verbal, biasanya orang yang berperilaku asertif dari kontak mata, gestur tubuh itu akan kelihatan dia suka, dia tidak suka, itu akan kelihatan sekali. Yang selanjutnya, bukan suatu yang universal. Yang diungkapkan itu bukan hal-hal yang umum, biasanya kecenderungannya hal-hal yang bersifat pribadi. Selanjutnya, bertanggung jawab secara sosial. Betul, apa yang dia utarakan itu akan dia pertanggungjawabkan efeknya atau akibatnya. Selanjutnya, dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Perilaku asertif ini dapat dipelajari. Kenapa? Karena setiap orang punya kepribadian yang berbeda. Terkadang ada yang introvert menutup diri, dia tidak pernah mengungkapkan apa yang dia rasa, dia tidak pernah mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Nah, ini bisa diajari dan ada terapinya. Menurut Rakos, aspek-aspek perilaku asertif terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan berinteraksi. Interaksi, bergaul, pasti ada interaksi antara dua orang. Kalau hanya satu orang, itu tidak ada interaksi namanya. Yang kedua, kontennya. Apa isi yang dia utarakan, itu akan terlihat jelas. Yang ketiga, perilaku nonverbal. Tadi sudah dijelaskan ya, dari gestur tubuh, dari kontak mata, dari mimik muka, itu orang yang berperilaku asertif itu kecenderungannya terlihat. Terus paralinguistik, apa itu paralinguistik? Biasanya paralinguistik ini akan terlihat saat dia berbicara. Itu akan terlihat. Dia kalau tidak suka, biasanya intonasinya cukup tinggi. Tapi kalau dia suka sama sesuatu hal, dia intonasinya tidak cukup tinggi. Itu akan terlihat. Itu namanya paralinguistik. Oke, dari beberapa penjelasan tersebut kalian sudah paham tentang sikap dan perilaku asertif? Ya, kalau sudah cukup paham, Ibu akan menayangkan 2 video. Video yang pertama adalah contoh-contoh dari perilaku asertif. Video yang kedua adalah contoh-contoh dari perilaku agresif. Kalian akan bisa membandingkan itu. Dan setelah menonton video, tapi lebih enak sebelum menonton video, alangkah baiknya kalian berkumpul bersama kelompok kecil yang sudah Ibu bagi. Silakan, Ibu kasih waktu 2 menit untuk pindah tempat. Dimulai. Oke. Sudah? LKS yang Ibu buat sudah dipegang oleh masing-masing ketua kelompoknya. Di situ kalian harus mengisi sesuai dengan video yang akan kalian tonton. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Tidak? Oke. Kita akan menonton video yang pertama. Lu punya mata kalau jalan? Sorry ya. Assalamualaikum. Woi, Mas Bro. WhatsApp Mablak. Aduh. Belajar apa? Ah, nggak ada dosennya. Tugas pengprov. Nggak usah. Kenapa? Kayak lu beban banget gitu. Beban yang berat. Gue mau curhat. Kenapa emang? Gue udah males nih kuliah tuh. Nah, memang malas. Males ya. Gue kayak udah pengen di rumah aja gitu. Apa yang bikin lu malas? Merah kambing. Yang bikin lu malas apaan emang ya? Ya males aja gitu sama suasananya, bosan aja gitu kuliah di sini. Jomblo soalnya. Jangan lihat gitulah bos. Lihat perjuangan orang tua lu gimana. Iya sih. Berjuangin tiap semester bayaran, belum transferan. Iya. Lu kan anak pertama nih ya. Masa lu nggak mau ngebahagiain sih keluarga lu? Ya kan?
Ya sudah, udah thank you Nat ya. Baik, lu harus siap, baik. Bisa, gue pasti bisa. Lu harus bisa. Semangat, Lu semangat, yakin. semangat. Lu bisa. Siap. Oke, jangan nervous. Siap. Nervous. Nervous. Iya, mantap. Ya, apa itulah. Oke. Kan gua orang kampung. Iya, mantap. Oh, iya. Oke, siap ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bro. Sini Juri. Namanya siapa? Nama saya Baik Febrian. Saya mau nyanyi lagunya Padi yang judulnya Semua Tak Sama. Coba kita dengerin. Oke, langsung aja. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku keju, sehangat pelukmu, selambut belaimu. Tak ada satu pun yang mampu menjadi sepertimu. Terima kasih. Aku yes. Terima kasih. Aku no. Iya, oke. Karena Aku yes. jadi kamu selamat Ke Jakarta. ke Jakarta. Alhamdulillah. Yes. Aduh, makasih semuanya, makasih Dewan Juri, makasih banyak. Lah, apa? Lu ngapa? Kayak beban banget. Iya, butuh banget. Apaan? Gua sari temil. Astagfirullah. Gak boleh itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Gua butuh duit. Duit ini udah apa? 200 mah gak ada, 2 juta ada. 2 juta dah. Lah, lebih juga udah gak ada, boy. Gua 2 juta. Oh, bener-bener gak ada, belum dikirim nih kak. Nah, perusahaan bokap gua boleh. Belum ntar gua mau kesari tuh. Jadi kesana. Sorry nih ya. Gak ada. Sorry banget nih gak bisa bantu. Coba bayi lu. Coba bayi lu ke temen lu dulu. Cari tawaran biar lain. Ya. Ya, kalau enggak lu ke ini hilang anak MM. Udah gak ada. Buset. Langsung. Tuh, mampus. Penghapus 80 juta itu. Langsung ya. Kita dari Tadi. Bukan tadi. Oh, Tadi lu. Salah. Kita dari Tiga Sahabat. Mau ucapin makasih buat lu. Buat orang tua, buat Tuhan Yang Maha Esa, Bener, mantap. seluruh rekan-rekan yang telah bekerja pada film ini. Bener. Gila. Bener. Buat Bu Rini, buat kamu yang di sana. Terima kasih. Buat Bu Rini, selaku dosen dari Pemprov, juga dari sistem komputer. Oke, buat Mama yang kemarin ulang tahun, happy birthday dong. Happy birthday mamanya Bayu. Happy birthday. Terus buat Tuhan, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buat teman-teman yang udah membantu pembuatan video ini. Thank you. Kita dari Tiga Sekawan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kalian bisa enjoy menikmati videonya. Jangan lupa di like. Nah, subscribe. Ekindor. Dadah. Harus gini ya. Pausnya yang mana lah? Nat, pinjam duit lu dong Nat. Buat apaan lagi, Der? Gue ada lah, gue pengen beli sesuatu Nat. Kan duit gue yang kemarin belum lu balikin. Ya gue janji deh, gue balikin lagi deh minggu depan. Emang buat apaan sih? Ada lah Nat, pokoknya penting banget nih Nat. Gue butuh banget. Lu butuh berapa emang? 500 Nat.
gue cuma ada duitnya 400.000. Ya udah itu aja deh 400 deh buru-buru. Tapi janji ya lo bakal Janji, balikin janji, duit ke sumpah, gue. serius gue. Kalau enggak gue nggak mau ngasih pinjemin duit lagi. Iya Nat. 100 Nat. Oke Nat. Janji ya lo Janji bakal Nat, balikin. janji. Ya Serius udah. gue. Thank you udah. banget nih Nat ya. Iya. Udah. Oh itu yang buat tiga. Ngomongin apa nih? Oh, yang ngecek spion. Juga spion. Gue ada berita loh. Apa? Tahu Derry kan? Tahu. Dia minjem duit lagi coba ke gue. Serius? Serius, yang sebelumnya itu dia belum balikin duitnya itu. Emang dia minjem berapa? Tapi emang iya. 400.000. Hah? 400. Dan yang sebelumnya tuh dia belum balikin duit dia. Ya emang gue sering banget sih dengar cerita dia kayak gitu, sering minjem. Pokoknya kalau misalkan dia minjem duit ke kalian jangan pernah dikasih. Pokoknya kalau dia minjem jangan. Dia kayaknya udah terkenal banget deh minjem kayak gitu. Iya kan dia terkenalnya si tukang minjem. Emang sebelumnya dia minjem berapa sama lo? Sebelumnya dia minjem 1 juta. Hah? Gila. Makanya gue juga bingung deh, dia tuh buat apa sih sebenarnya? Padahal dia kalau kelihatan tuh kupu-kupu. Pinjam duit lo dong Ki. Enggak deh, kayak lo sama Nadia juga nggak lo balikin. Ya sumpah deh gue balikin deh kali ini. Enggak deh, Nadia aja bilang lo nggak pernah balikin uang dia soalnya. Udah deh. Udah sama yang lain aja deh mending. Oke Ki. Thanks ya. Ya. Sena, Esti. Wah, gue pinjam duit dong, ada nggak? 500.000. Gue nggak ada. Wah, gue ada lah, gue butuh. Ada lah, penting banget. Ada nggak? Lu minjem sama yang lain aja deh. Ya, udah gak punya sih. Pinjam dong, ada nggak? Sumpah nggak ada. Enggak ada gue. Udah deh. Gue mau live deh. Aduh, gimana nih? Gue butuh banget lagi duitnya. Aduh, ibu gue sakit lagi, aduh parah. Gimana ya? Sen, lo tau gak sih? Itu tuh gue dengar beritanya. Katanya itu si Derry itu minjem uang itu buat orang tuanya yang lagi sakit. Seriusan lu? Iya seriusan, katanya sih gitu. Iya, gue tau dari teman-teman gue katanya ngelihat Derry di rumah sakit. Berarti Nadia nggak tahu dong kalau itu buat dari. Iya mungkin buat Derry orang nggak bilang apa-apa. Kayak kasihan banget ya. Sekarang kita jadi nggak minjemin uang ke dia. Iya, kasihan dah. Kita harus bilang nih ke Nadia. Iya, bener-bener. Iya. Derry, sini lu. Woi, Nat. Apaan, Nat? Bayar dong utang lu, kapan mau bayar? Gue belum ada duit, Nat. Belum ada Ya gimana dong kalau nggak ada duitnya lu? Nat. Minggu depan deh, Nat. Nggak mau lu mau cuma ngomong kosong doang. Serius gue, Nat. Gue soalnya butuh banget itu. Gue nggak mau, gue maunya sekarang lu bayarnya. Pokoknya gue bakal bilangin ke teman-teman kalau misalkan lo sering minjem duit ke gue terus nggak pernah bayar, biar lo nggak punya teman. Jangan dong. Ih bodo amat daripada gue nggak kayak gitu, ntar lu malah terus-terusan Iya deh, minjem lagi gue ke janji orang. deh. Bakal gue gantiin minggu depan. Bohong, gue maunya sekarang. Serius gue, Nat. Ih gue nggak mau, maunya sekarang. Tolong, Nat. Tolong gue. Nggak mau. Ya. Gue maunya sekarang lu bayarnya. Jadi gimana dong? Gue belum punya duit, Nat. Gue maunya besok. Kalau lo nggak bisa, Aduh, besok gue nggak bisa juga, Nat. Minggu depan, sumpah serius. nggak mau. Gue maunya sekarang, kalau nggak besok. Soalnya gue butuh juga, Der. Gue butuh banget. Gue butuh juga, Nat. Ya udah deh. Nat, ngapain lo? Lagi nunggu dijemput. Kenapa? Lo tau nggak? Ternyata tuh Derry tuh uangnya dipakai buat orang tuanya. Demi apa? Iya seriusan. Lo kata siapa? Gue kata Kiki kata temennya. Ya Allah, si Derry kasihan banget. Lo harus minta maaf lo sama dia. Iya deh, gue bakal minta maaf sama dia. Ya. Terima kasih ya infonya Sena. Duluan ya. Iya. Der, gue mau minta maaf nih sama lo. Minta maaf apaan, Nat? Gue udah berburuk sangka sama lo. Apaan sih buruk-buruk sangka apaan? Ya, gue baru tahu kalau sama ini lo minjem duit ke gue itu buat orang tua lo. Oh iya, Nat. Gue minta maaf juga nih, Nat. Gue sering minjam duit lo mulu nih, Nat. Untuk masalah itu lupain aja. Udah, Nat. Maafin gue ya sekali lagi. Iya. Nah, dari kedua video tersebut, kalian bisa berdiskusi bersama dengan kelompok kecil yang sudah dibagi.
Diskusikan dan jawab LKS-nya. Lalu di pertanyaan terakhir, di situ sudah dijelaskan bahwa kalian harus mencari salah satu sikap, contoh sikap dan perilaku asertif dan harus memperagakannya di depan. Sudah paham dengan penjelasannya? Sudah siap untuk bekerja? Oke. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya kurang lebih 15 menit. Cukup ya? Silakan bekerja. Anak-anak sekalian, sebentar lagi waktu pembelajaran kita akan berakhir. Nanti tugasnya kan belum selesai semua. Itu tadi sudah memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan. Tetapi karena di akhir tugas itu ada harus memberikan contoh dan kalian harus berperan memerankan salah satu sikap asertif dan agresif, maka itu semua akan kita presentasikan dan kita tunjukkan dari masing-masing kelompok di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, kegiatan layanan informasi pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kalian dapat bekerja sama dengan kelompok kecilnya. Semoga informasi tentang sikap dan perilaku asertif yang telah kita pelajari pada hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan dan